Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nah, dalam video kali ini Ana akan membagikan ilmu, yaitu 33 pesan Rasulullah kepada kaum wanita muslim, kaum wanita. Nah, yang pertama pesannya adalah jangan mengingkari kebaikan suami. Hadisnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka diperlihatkan kepadaku. Ternyata kebanyakan penghuninya para wanita yang kufur. Lalu beliau ditanya, apakah mereka yang kufur terhadap Allah? Beliau menjawab, mereka mengingkari suami dan kebaikannya. Jika kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun, kemudian dia melihat sesuatu perbuatan buruk dari kamu, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, Rasulullah menjelaskan bahwa ia diperlihatkan oleh Allah neraka yang penghuninya kebanyakan adalah kaum wanita, karena banyak sekali wanita yang mengingkari atau kufur terhadap suaminya, yaitu tidak melihat kebaikan suaminya, dan terlebih lagi sering membandingkan suaminya sendiri dengan pasangan orang lain. Perlu diingat bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin suami kita memang ada kekurangannya, tapi dia juga pernah atau sering bahkan banyak melakukan kebaikan terhadap kita. Kita tidak boleh melihat hanya kesalahan dan kekurangannya beliau saja. Yang kedua, pesannya adalah menjadi wanita yang dinikahi karena agamanya. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis di atas, laki-laki boleh meminang seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan pertimbangan atas 4 hal, yaitu boleh dengan pertimbangan hartanya, pertimbangan keturunannya, pertimbangan paras atau kecantikannya, dan pertimbangan agamanya. Tapi niscaya jika ingin si laki-lakinya ingin menjadi laki-laki yang beruntung, maka pertimbangkanlah agamanya jika ia ingin memilih istri. Jadi bagi wanita yang dinikahi oleh suaminya karena suaminya mempertimbangkan dan melihat agama dan akhlaknya yang mulia, maka bersyukurlah itu, dan semoga bisa selalu menjadi wanita yang istiqomah di jalan Allah dan Rasulullah. Nah, pesan yang ketiga, menjadi wanita yang sholihah untuk suami. Hadisnya adalah dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebahagiaan anak cucu Adam itu ada 3, dan kesengsaraan mereka juga ada 3. Yang termasuk kebahagiaan anak cucu Adam adalah wanita yang sholihah, tempat tinggal yang layak, dan kendaraan yang nyaman. Dan di antara kesengsaraan mereka adalah wanita yang buruk, tempat tinggal yang sempit, dan kendaraan yang jelek. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas menyatakan bahwa suami yang
memiliki kehidupan bahagia sesungguhnya adalah yang memiliki, salah satunya adalah memiliki wanita yang solihah atau istri yang solihah yang taat kepada suaminya. Tapi jika istrinya tidak solihah, maka itulah kesengsaraan yang sebenarnya itu. Jadi jadilah wanita yang solihah, jadi laki-lakinya, suaminya pun yang menjadi suaminya menjadi laki-laki yang bahagia dan beruntung. Nah, pesan yang keempat adalah menjadi wanita solihah. Kalau tadi untuk suami, kalau ini untuk orang-orang di sekitar. Yaitu hadisnya adalah dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang solihah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa dunia adalah tempat kesenangan, dan sesungguhnya kesenangan yang sebenar-benarnya adalah wanita yang solihah. Jika dunia ini tidak ada wanita solihah atau tidak ada wanita solihah di sekitar kita, itu kesenangannya hanya fata morgana aja, bukan kesenangan yang sebenarnya. Tapi jika di sekitar kita banyak wanita-wanita solihah, itulah kesenangan yang hakiki atau kesenangan yang ada di dunia juga di akhirat. Nah, pesan yang kelima, menjadikan rumah sebagai tempat sholat yang baik. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Suaid al-Ansori, dari bibinya Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin sholat bersamamu." Beliau berkata, "Aku mengetahui bahwa kamu ingin sholat bersamaku. Namun, sholatmu di bilikmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di ruangan rumahmu. Sholatmu di ruangan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini." Lalu dibangunkannya untuknya sebuah tempat sholat di pojok rumahnya yang paling gelap. Dia sholat di sana sampai meninggal dunia. Nah, dari hadis di atas mengandung penjelasan yaitu laki-laki mungkin memang dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh sebagian para ulama untuk sholat 5 waktu di masjid. Tapi jika perempuan, tempat terbaik sholatnya adalah di rumahnya, dan terlebih lagi ruangan yang paling tersembunyi di dalam rumahnya, paling utama. Jadi boleh wanita sholat di masjid, tapi alangkah lebih baik kita sholat di rumah dan di tempat yang paling tersembunyi. Nah, untuk pesan yang keenam, minta izin apabila hendak puasa sunnah. Minta izin suami apabila hendak puasa sunnah. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, seorang wanita tidaklah boleh puasa sunnah sedangkan suaminya ada bersamanya, sedang tidak berpergian kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita hendak puasa sunnah, kita harus izin suami jika suami kita sedang tidak bekerja atau sedang di rumah. Kita harus izin suami, karena jika suami tidak mengizinkan maka itu bukan pahala tapi dosa. Nah, untuk hadis ketujuh, pesan ketujuh Rasulullah kepada kaum wanita yaitu berhias untuk suami. Kita bagi wanita yang sudah menikah boleh berdandan atau mempercantik diri, tapi untuk suami, untuk menyenangkan hati suami. Nah, hadisnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Jika salah seorang di antara kalian pulang malam atau dia bepergian, maka janganlah dia mendatangi istrinya secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sampai istri yang ditinggal pergi itu membersihkan bulu kemaluannya dan menyisir rapih rambutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari hadis di atas menjelaskan bahwa kita sebagai wanita istri, jika suami hendak pulang ke rumah, kita harus mempercantik diri dan berhias untuk suami kita, agar suami kita ketika sampai rumah melihat kita dan merasa senang. Nah, pesan yang ke-8 adalah dilarang memakai perhiasan secara berlebihan. Hadisnya dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW bersama putrinya, dan di tangan putrinya itu terdapat 2 gelang emas yang tebal. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengeluarkan zakat untuk gelang emas ini?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Apakah kamu mau jika Allah memakaikan padamu kedua gelang dari api pada hari kiamat?" Dia, perawi, berkata, dia pun melepaskan gelangnya itu dan menyerahkannya kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Kedua gelang ini adalah untuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud. Karena setiap apa yang kita miliki, semua itu ada hisabnya, dan terutama emas ada yang harus dizakatkan. Nah, jadi untuk kita kaum muslimin dan terutama wanita yang suka memakai perhiasan, perhiasannya itu tidak berlebihan. Nah, pesan yang ke-9, berangkatlah haji karena hal itu adalah jihadnya para wanita. Hadisnya adalah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kenapa kami tidak berpergian dan berjihad bersama kalian?' Beliau, Rasulullah, menjawab, 'Sesungguhnya jihad yang paling baik dan paling bagus bagi wanita adalah haji, yaitu haji yang mabrur.' Hadis riwayat Bukhari. Jika laki-laki, jihadnya adalah untuk berperang membela agama Allah dan mentegakkan tauhid, dan untuk wanita, jihadnya adalah haji yang mabrur. Dari hadis di atas penjelasannya seperti itu. Jika kita wanita, maka kita harus jika kita ingin berjihad, maka jihadnya yaitu haji yang mabrur. Nah, hadis pesan yang ke-10, tidak boleh tabaruj atau membuka aurat atau memamerkan aurat. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kelompok yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukulkan cemeti itu kepada orang-orang. Kelompok lainnya adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan kepala mereka miring seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, karena sesungguhnya wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, itu peringatan keras untuk kaum wanita muslim, yaitu janganlah kalian mengumbar aurat. Aurat wanita yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi selain daripada itu harus kita tutupin jika ada yang bukan mahramnya, karena hukumannya sangat berat. Sudah dijelaskan dalam hadis-hadis, dan itu perintahnya langsung dari Allah. Dalam Al-Quran juga ada. Nah, hadis
Pesan Rasulullah yang ke-11 adalah hati-hati memakai minyak wangi. Hadisnya adalah dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika wanita memakai minyak wangi, kemudian dia melewati sekelompok orang laki-laki agar mereka dapat mencium baunya, maka wanita itu adalah begini dan begitu, yaitu maksudnya adalah begini dan begitu, yaitu pezina. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi untuk kita para wanita muslim memakai minyak wangi tidak berlebihan, tidak karena takut jika ada kita lewat tercium oleh laki-laki yang bukan mahram kita, justru kita sama seperti pezina. Ya Allah, na'udzubillah.